bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke bait kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah renungan dengan tema Dia Hanya Sejauh Doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah lagu rohani jadul yang punya judul sama dengan tema renungan hari ini. Dia hanya sejauh doa. Ya, lagunya bagus dan sangat menyentuh sekali. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Lagu ini ditulis untuk mereka yang banyak masalah. Orang kalau lagi banyak masalah biasanya lupa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dirasa jauh sekali. Ya, Tuhan begitu jauh dari dirinya, padahal Tuhan itu hanya sejauh doa. Apa maksudnya ketika dikatakan Tuhan hanya sejauh doa? Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 13 menjelaskan tentang Tuhan yang hanya sejauh doa itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya sejauh doa itu berarti Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dikatakan Tuhan sangat dekat dengan kita, dekatnya itu dekat yang bagaimana? Dekat jaraknya atau dekat hubungan antar pribadinya. Secara jarak kita itu memang tidak bisa melihat dengan mata kita seberapa dekat Tuhan itu dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus itu naik ke sorga, ingatlah walaupun secara jarak murid-murid Tuhan Yesus itu terpisah dari Tuhan Yesus, tapi rohnya itu dicurahkan untuk murid-murid, juga untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat serta lahir baru. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Lukas 11 ayat 13b mengatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itu mewakili kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Tuhan itu berarti sangat-sangat dekat dengan kita. Tuhan itu ada di sini, di dalam hati kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 malah mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tempat Allah Roh Kudus berdiam. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, atau bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu Saudara tidak jauh dari kita. Secara jarak pun ternyata kita ini sangat dekat dengan Tuhan. Cuma kadang pikiran kita dan tipuan setan yang membuat Tuhan itu seolah-olah begitu jauh dari kita. Bukan cuma secara jarak, tapi secara hubungan antara Tuhan dengan orang percaya. Ada hubungan yang sangat dekat sekali. Hubungan itu adalah hubungan antara orang tua dan anak.
Perhatikan Lukas 11 ayat kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Agama mana yang mengajarkan Tuhan itu sebagai Bapa? Gus Dur pernah mengatakan, orang Kristen itu punya Allah yang begitu dekat dengan dirinya. Kenapa dekat? Karena ini yang ngomong Gus Dur malah ya. Orang Kristen itu kalau berdoa saja panggil Tuhannya Bapa. Nah, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba. Aba itu dari bahasa Aram yang artinya adalah Bapa, Ayah atau Papa. Sebutan Bapa ini adalah gambaran satu hubungan yang begitu dekat dan sangat akrab sekali Bapak Ibu Saudara. Hubungan antara ayah dengan anak dalam sebuah keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu begitu dekatnya dengan kita, baik secara jarak maupun secara hubungan antar pribadi, maka kita ini bisa mendekati Tuhan kapan saja kita merindukan atau memerlukan Tuhan. Dan cara kita mendekat adalah dengan doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi meskipun Tuhan itu hanya sejauh doa, ada dari antara kita ketika mengalami masalah tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa Tuhan itu jauh. Dia sudah berdoa, tapi hatinya tetap khawatir, tetap gelisah. Sudah berdoa, tapi masalahnya tidak ada jalan keluarnya. Maka meskipun secara KTP dia tertulis beragama Kristen, hari Minggu datang kebaktian di gereja, tapi hatinya percaya kepada dukun atau ramalan nasib daripada para suhu. Tuhan itu hanya sejauh doa, saudara. Mengatakannya memang gampang, tapi tidak paham apa artinya. Saat berdoa, Tuhan itu bukan seperti polisi, bukan hakim yang siap menghakimi, ya. Bukan seperti polisi yang siap menghukum, menilang, bukan juga seperti seorang presiden yang kita tidak kenal dan dia juga tidak kenal kita. Tuhan itu ayah kita, orang tua kita. Jadi Tuhan itu bukan orang jauh yang kita tidak kenal dari mana asal usulnya. Tuhan bukan orang asing buat kita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara kita mulai enggan berdoa, kita mulai merasa sia-sia kita berdoa, kita merasa Tuhan itu jauh dari kita, tetaplah dengan iman kita berdoa. Secara kasat mata kita ini memang tidak melihat kehadiran Tuhan, tapi dalam iman kita tahu Tuhan tinggal di dalam diri kita. Sama seperti kita tidak melihat jantung kita, empedu kita, usus kita, liver kita, kita tidak lihat, tapi kita tahu bagian tubuh kita itu ada di dalam diri kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita tahu Dia ada tinggal di dalam diri kita. Yang kita perlukan hanyalah berdoa, berseru memanggil namanya. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, Dia hanya sejauh doa.
Tuhan hanya sejauh doa, apa artinya? Yang kedua, Tuhan hanya sejauh doa karena Tuhan itu adalah Bapa yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas itu ditujukan buat orang-orang non-Yahudi. Ya, sebab itu doa Bapa kami itu ditulis dengan begitu singkat oleh Lukas daripada Injil Matius yang ditujukan buat orang Yahudi. Injil Lukas itu mau menekankan doa kepada Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih. Nah, pengalaman pembaca Kristen non-Yahudi dengan ayah mereka itu berbeda dari pengalaman orang-orang Yahudi. Para ayah di dalam budaya Yunani Romawi itu punya kendali yang sangat penuh atas anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ayah-ayah Yunani Romawi itu seperti raja ya, yang punya kuasa atas anak cucunya. Misalnya, seorang ayah itu bisa memutuskan apakah anak yang baru lahir di keluarganya itu akan dibesarkan dalam keluarga mereka, dijual, atau dibunuh. Bapak Ibu kebayang gak anak-anak yang mempunyai ayah seperti ini? Serem sekali ya kalau punya ayah seperti ini. Anak-anak itu bisa ketakutan semua. Anak berkebutuhan khusus ya, seperti anak autis, Down syndrome, cacat fisik, sudah pasti nasibnya itu bakal dijual atau dibunuh. Nah, Injil Lukas memperkenalkan orang-orang non-Yahudi ini kepada Tuhan yang murah hati, penuh kasih, dan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Sebab itu, orang percaya non-Yahudi itu diajar untuk minta kebutuhan fisik mereka pada Tuhan. Mintalah makanan untuk kebutuhan fisikmu. Mintalah pengampunan untuk kebutuhan jiwa dan rohanimu. Mintalah agar engkau dibebaskan dari segala yang jahat untuk kebutuhan rohanimu. Ayah orang Yunani Romawi itu bisa jahat ya pada anak-anak yang tidak mereka ingini, tapi sangat sayang pada anak-anak yang mereka ingini. Tapi Tuhan tidak memandang rupa. Siapapun yang percaya kepada Tuhan, yang ditebus oleh darah Kristus akan mengalami kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Lukas 11 ayat 13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau orang Yunani Romawi yang bisa kejam kepada anak-anak mereka, mereka bisa begitu sayang pada anak-anak yang mereka ingini. Apalagi Bapa yang di sorga. Dia adalah Tuhan yang begitu peduli, penuh kasih. Bisa diandalkan dalam segala situasi kondisi kita. Karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tanggal 22 Juni lalu, saya ada tugas memimpin PURJ Klasis Priangan, ya, jadi perlawatan umum rutin jemaat. Saya ditugaskan ke GKI Ciberem, Bandung. Selain bersama Pak Ivan, saya juga didampingi oleh 2 majelis dari GKI Anugerah Bandung. Nah, salah seorang dari majelis ini saya kenal dan dia memberikan saya penginapan di rumahnya. Rumahnya itu ada di Kota Baru, Parahyangan, Bandung ya. Kalau dari Kota Bandung itu sekitar 30 menit lewat tol Padalarang situ ya.
Nah, berangkatlah kami ke Kota Bandung Parahyangan sekitar pukul 6.30 sore ya. Sudah hampir malam waktu itu. Perjalanan melewati tol itu lancar jaya. Nah, setelah keluar dari tol sekitar pukul 7 malam, oleh Google Map itu kami diarahkan untuk belok ke kanan. Ya, supaya sampai di rumah penginapan. Padahal kalau nggak belok ke kanan itu tinggal lurus saja Bapak Ibu, ya kira-kira 2 menit bisa langsung sampai ke rumahnya. Tapi kami diarahkan belok ke kanan. Kebetulan saya yang pegang Google Map-nya ya. Kami lihat arah rumah yang kami mau tuju itu jalannya ditutup. Jadi pikir saya ya pantas saja gitu Google Map itu menunjukkan jalan alternatif ya, karena jalannya tidak bisa dilewati. Kami juga nggak lihat ada penjaga jalan di depan jalan yang ditutup itu. Nah, waktu mau belok ke kanan, Pak Rudi itu ragu ya. Kok suruh belok ke kanan sih? Jalannya rusak, gelap lagi ya. Kiri kanan tuh alang-alang, tuang-tuang gitu loh saudara ya. Serem pokoknya. Jadi kata Pak Rudi, salah ini Google Map salah, jangan suka ikut Google Map katanya ya. Jadi dia lewati jalan itu, dia gak mau lewat situ ya. Ayo kita tanya-tanya orang. Barangkali ada yang tahu jalan ke rumah majelis itu katanya ya. Kami tanya orang di situ, sepi ya, sangat sulit mau bertanya ya. Kami tanya satu orang, ternyata dia nggak tahu perumahan yang kami mau tuju. Akhirnya kami puter gitu ya, dan balik lagi ke jalan yang tadi. Karena memang Google Map kan menunjukkan kami lewat jalan situ gitu ya. Jalannya tetap ditutup. Waduh, bagaimana nih? Belok kanan tuh nggak ada mobil yang masuk sana. Lagi ngomong Bapak Ibu, ada mobil belok ke kanan. Itu ada mobil masuk, ternyata benar ya jalannya gitu. Ternyata dilewati mobil juga. Jadi masuklah kami ke jalan itu. Ya. Makin kami ikuti jalan yang ditujukan oleh Google Map itu, makin lama makin sepi Bapak Ibu. Lama-lama nggak ada satu mobil pun yang lewat. Ya, waduh serem banget itu ya. Kami diarahkan terus naik ke bukit. Lama-lama tambah tinggi itu ya. Akhirnya kami tiba di satu tempat seperti di hutan. Di sekelilingnya itu gelap gulita. Dan yang paling menakutkan jalannya itu makin lama makin kecil. Hanya bisa dilewati oleh motor dan pejalan kaki saja. Lalu di kanan kiri itu seperti lembah gitu ya. Kami juga nggak tahu dalamnya seberapa itu. Jadi memang kami sangat takut sekali waktu itu. Apalagi yang nyetir ya. Kami berhenti. Kami bingung ya. Mau mundur gelap, nggak kelihatan jalannya. Mau maju jalannya kecil, mobil tidak bisa lewat. Nah, saat terjebak di tengah hutan yang gelap itu tidak ada orang sama sekali. Siapa yang bisa menolong kami? Kalau orang pikirannya sudah kalut ya, itu pasti lupa Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan dirinya. Dia hanya tinggal berseru, Tuhan tolong kami. Jujur saya takut saudara. Dan Tuhan itu tahu saya dan suami serta anak-anak saya takut. Di saat yang menakutkan itu, tiba-tiba hati saya itu tenang dan damai. Hanya Tuhan Bapa yang baik yang mengerti ketakutan anak-anaknya. Dan sebagai ayah yang baik, Tuhan itu, Bapa kita tidak membiarkan anak-anaknya itu ketakutan sampai tidak bisa mikir lagi dan tidak ada yang bisa menolong. Tuhan bukan hanya memberikan saya ketenangan di hati, tapi Tuhan menunjukkan bahwa kami tidak sendirian di tengah hutan yang gelap itu.
Saat itu ya Bapak Ibu, tiba-tiba ada cahaya gitu ya. Cahayanya itu seperti datang dari belakang. Seolah-olah ada mobil yang besar ya, yang menyindari mobil kami, suruh kami jalan gitu ya. Ya, karena dia sepertinya mau lewat gitu. Jadi saya tanya sama suami saya, itu cahaya apa ya? Ada mobil ya? Suami saya terus lihat dari kaca spion di depan ya. Dia bilang nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, gelap semuanya. Ya, dia sudah panik luar biasa. Jadi lalu saya coba untuk lihat ke kanan kiri ya. Saya lihat ke sebelah mobil di kiri saya ya. Saya lihat keluar. Saya itu lihat ya Bapak Ibu, cahaya yang terang sekali. Saya bingung ya kalau nggak ada mobil yang menyalakan lampunya di belakang kami, itu cahaya datangnya dari mana? Ya, cahaya itu sangat terang dan cahaya itu membuat saya makin tenang dan kuat. Saya lalu tanya, cahaya yang sebelah sini nih dari mana datangnya? Suami saya juga bingung, enggak tahu datang dari mana itu cahaya ya. Saya waktu itu tidak sadar kalau cahaya itu dari Tuhan, bukti bahwa Tuhan adalah Bapa yang selalu melindungi anak-anaknya saudara. Waktu itu kami harus mengambil keputusan. Mau maju atau mau mundur, begitu ya. Kalau mundur nggak kelihatan jalannya, kan gelap begitu ya. Kalau maju jalannya kecil, tidak bisa dilalui oleh mobil. Lalu saya berdoa, Tuhan kami ini mesti bagaimana? Mundur atau maju? Ya, saya nggak ingat lampu yang cahaya yang menyinari mobil kami dari belakang suruh kami maju. Di dalam kebingungan itu Tuhan mengarahkan mata saya melihat Google Map ya. Lalu saya mendengar suara di hati saya. Jangan mundur, maju terus, jalan ke depan. Sebentar lagi kamu akan keluar dari hutan belukar ini. Lalu mata saya diarahkan melihat ke depan. Saya tuh tiba-tiba melihat lampu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu lampu apa itu. Ternyata itu lampu jalanan di jalan tol loh. Saya nggak tahu itu lampu jalanan di jalan tol ya. Ketika melihat lampu itu, hati saya kuat. Lalu saya bilang sama suami saya, ya, ayo kita maju. Sebentar lagi kita sampai di depan. Maju saja. Ya, kita udah nggak bisa mundur. Waktu itu suami saya ikut aja nurut kata-kata saya ya. Dia udah gak mikir lagi bahwa jalanan itu kecil, kami gak bisa melaluinya. Kami jalan ya Bapak Ibu, maju terus. Tiba-tiba ada gundukan tanah yang sangat tinggi. Lalu Pak Rudi tuh ngegas, mobilnya oleng ke kiri. Itu olengnya tajam banget. Aduh, kalau Tuhan waktu itu gak ada malaikat menjaga, udah tumplek kali itu mobil ya. Setelah oleng ke kiri dengan tajam, tiba-tiba mobil itu jatuh ke tanah yang datar gitu ya. Lalu langsung gas maju ke depan. Setelah kami maju lagi, kami tiba di ujung jalan tol Kota Baru Parahyangan. Di situ kami disambut oleh 2 orang pegawai tol ya, yang mungkin nginap di sana. Mereka lihat kami bingung, kok ada mobil keluar dari hutan belukar gitu ya. Lalu mereka tanya, kenapa Bapak bisa masuk ke situ? Ya kami diarahkan Google Map ke sini. Ya. Loh, Bapak tuh mau kemana? Lalu kami sebutkan perumahannya ya. Di depan situ Pak, Bapak bisa tanya sama penjaganya. Bapak minta izin supaya bisa masuk ke sana. Nanti akan dibukakan jalannya. Loh kami nggak ngerti, kami nggak lihat di sana itu ada penjaga jalan yang ditutup itu. Bapak Ibu Saudara, kami mengalami bagaimana Tuhan yang baik itu menjaga, melindungi kami seperti
orang tua terhadap anak-anaknya. Bagaimana saat takut itu Tuhan tahu kami butuh perlindungan dan pertolongannya. Kami tiba di rumah yang kami tuju dalam keadaan yang baik. Mobil itu penuh lumpur, ya, kotor sekali, bannya itu penuh lumpur. Ya. Tapi kami melihat bagaimana doa-doa kami itu didengar dan bagaimana Tuhan itu menjaga kami, melindungi kami, dan Dia menjadi Bapa yang sungguh-sungguh baik ketika kami menghadapi pergumulan yang begitu sulit. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sudah kehilangan orang tua kita, tapi Tuhan adalah orang tua kita yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Mari kita terus berdoa dan mencari Tuhan.